Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua dan kali ini gue bakal review film lagi nih. Jadi gue baru aja tadi habis nonton film ketiga dari Bumi Langit, Jagat Sinema Bumi Langit ya, yaitu Virgo and the Sparklings. Dan gue harus akui filmnya cukup menghibur ya, nggak berat filmnya. Kalau bisa dibandingin sama Gundala dan Sri Asih, tuh film sebelumnya, Virgo and Sparkling ini tone-nya tuh light banget ya. Tapi like-nya tuh bukan kayak misalkan like kayak Marvel gitu loh. Kalau Gundala dan Sri kan ketahuan banget nih DCU-nya ya kan, DC Extended Universe ini benar-benar kerasa vibe-nya serius, terus gelap ya gitu kan. Temanya juga berat, konspirasi politik apalah segala macem kan, banyak banget kan yang apa namanya yang dibahas. Tapi kalau di Virgo ini bisa dibilang tone-nya light banget, terus ceritanya juga ringan, colorful dan fun ya untuk ditonton ya, enjoyable. Ceritanya pun juga nggak berat-berat, cuman kayak apa ya? Kalau gue bandingin sih lebih bukan kayak ke Marvel ya sebenarnya film Virgo ini lebih kayak Shazam gitu loh. Kalau teman-teman nonton Shazam kan, yang Shazam pertama itu ceritanya sebenarnya ya mungkin nggak tahu ya, mungkin dari penulis skenario saudara gimana ngarahin, tapi gue ngerasain setelah nonton film ini tuh bener-bener kerasa Shazamnya gitu loh. Jadi gimana eh, si pemeran utamanya, tokoh utamanya Virgo ini, atau namanya Riani ya, kalau namanya Riani, Riani ini gimana dia bisa menuang kekuatannya semakin berkembang gitu ya. BTW dia kan dia udah punya kekuatan kan dari lahir istilahnya kan, misalnya dari lahir, dan gimana caranya dia bisa ngendalin kekuatannya, gimana caranya dia bisa step out dari kesendirian dia, karena kan dia karena dicap aneh gitu kan, jadi dia nggak punya apa ya, nggak punya temen gitu, nggak punya sahabat sejati gitu, nggak punya teman-teman dekat gitu. Jadi bagaimana dia mencari jati diri, bagaimana dia menempatkan dirinya yang agak aneh gitu ya di circle dunia ini gitu, circle 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 pertemanan ini. Dan jadi sebenarnya tuh ini film kalau bisa gue lihat sih juga ada unsur ini ya. Selain pasti ada superhero juga, pasti ada actionnya, terus juga ada musikalnya kan, karena kan ini band ya, musicality-nya. Terus juga ada ya dikit-dikit lah, dikit-dikit ke romance ya, tapi romance juga nggak terlalu dominan. Jadi itu yang gue suka ya sebenarnya, itu yang gue suka. Romance-nya nggak ngambil porsi banyak di sini pas. Tapi sebenarnya film ini kalau bisa gue kategorikan juga masuk di coming of age ya, genre coming of age ya, itu tadi ya, gimana perjuangan Riani untuk menemukan dirinya seharusnya berada di mana gitu kan. Kemudian bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatannya, dan bagaimana juga dia ini akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan sekelilingnya dan segala macam lah. Pokoknya overall filmnya cukup menghibur, bagus, karakternya juga hidup semua, chemistry antar pemain juga ngalir gitu aja ya, jadi nggak kesannya smooth banget, kayak nggak kesan dipaksakan gitu. Dan dialognya beda deh kayak Gundala atau Siasi kan. Kalau dialognya kan bener-bener menjunjung tinggi KBBI gitu kan. Kalau ini dialognya bener-bener kayak obrolan anak muda aja, jadi gue bisa nikmatin gitu ya. Adit Cizara sebagai Riani RS Virgo udah pasti the main show-nya. Cuman gue juga impress ya dengan penampilan karakter pendukungnya, terutama tiga sahabatnya itu ya, si Usi, Monica sama si Sasmi ya. Itu apa ya, setiap karakter tuh punya keunikannya masing-masing, punya porsinya masing-masing, jadi bisa saling melengkapi lah dengan Zara ya. Terus kayak siapa, kayak si Carmine juga ya, Carmine Carmine gitu. Gue sebut Carmine aja lah, kayak lebih enak ya penyebutannya. Carmine yang diperankan oleh Mawar Deung juga bisa ya apa ya, aura-aura cewek gotiknya tuh keluar gitu kan, cewek-cewek gotiknya, dan juga agak-agak psycho sih ya. Tapi nanti ya itu gue bahas. Sama apa lagi ya yang gue bahas ya, kayaknya kalau untuk review mendalam kayaknya gue nggak bakal cerita banyak di sini, karena teman-teman juga pasti udah pada nonton, udah bisa tahu sendiri jalan ceritanya kayak gimana. Terus tonton juga udah mungkin lihat review-review di YouTube yang dibuat oleh kakak-kakak
reviewer kan, yang mungkin bisa yang bisa lebih detail ngejelasin, bisa mendalam. Gue bikin video kali ini tuh gue sebenarnya pengen ngebahas mid credit scene aja. Jadi teman-teman kalau misalkan belum nonton, hati-hati, ini sangat mengandung spoiler. Jadi gue di sini akan bahas mid credit scene-nya, ada dua ya, ada mid credit scene-nya, dan ini bakal menentukan masa depan Bumi Langit Cinematic Universe ke depannya. Jadi mau dibawa kemana nih arahnya nih kan? Karena gue udah nonton dari Gundala, Sri Asih, dan sekarang Virgo. Gue udah nonton tiga-tiganya. Jujur setelah nonton Virgo ini gue makin excited ya dengan masa depan jagat sinema Bumi Langit ini ya. Oke, jadi langsung aja ya, kita bedah mid credit scene-nya. Yang pertama itu ada di sebuah cafe gitu ya, ada sebuah cafe. Jadi gengnya Virgo ini ya, Virgo and the Sparkling ini ketemu sama anggota dewan yang dulu tuh megang peranan penting ya di film Gundala itu, Ridwan Bahri ya, yang diperankan oleh Lukman Sardi. Jadi Ridwan Bahri juga di film ini juga sempat cameo ya, terus akhirnya di mid credit scene dia muncul lagi. Jadi ketemu sama geng Virgo ini. Ridwan Bahri ini tujuannya ketemu sama Virgo and the Sparkling sini pengen ngobrolin karena mungkin dia impress ya dengan aksi mereka ya, terutama Virgo ya, gimana bisa ngalahin Carmine dan ini mungkin ya, ini satu lagi sih, ini ya apa ya, gue juga nggak expect sih, emang selayaknya remaja-remaja gitu ya, yang masih penuh dengan penuh dengan excitement gitu ya, penuh dengan apa ya, pokoknya selayaknya remaja masih ketemu sama anggota dewan, bagi orang penting, kita bagi membahas sesuatu yang penting tuh. Jadi bener-bener bener-bener membuncah banget mereka. Jadi mereka nggak berhentinya ngomong kan, nggak berhentinya nyerocos, sampai akhirnya Ridwan Bahri menyerah. Mereka nggak ngomong, tapi dia manggil temennya untuk ya bisa diajak ngobrol langsung lah. Dan temennya itu ada dua nih. Jadi yang pertama, akhirnya muncul lagi sosok Sancaka alias Gundala ya. Akhirnya setelah kemarin di Sri Asih nggak muncul ya, di film ini dia muncul lagi. Jadi tapi kali ini dia nggak sendirian, dia ditemani sama, nah ini nih, ini sangat menarik ya. Jadi untuk pertama kalinya kita bisa ngelihat ada sosok Cempaka ya, Cempaka yang diperankan oleh Vanessa Priscilla ini muncul bersama Gundala gitu ya, bersama Sancaka gitu kan. Nah, kalau untuk Sancaka ya, dari kita tahu sendiri, Gundala juga emang diposisikan sebagai leader ya di Bumi Langit Cinematic Universe ke depannya. Jadi sudah pasti Ridwan Bahri mengundang Gundala untuk ngobrolin hal ini juga ya, ngobrolin hal ya keselamatan bumi inilah ya, kepada Virgo and the Sparkling. Tapi yang menarik sosok Cempaka nih, karena Cempaka ini sama sekali belum pernah muncul di dua film kemarin ya. Jadi di Gundala dia nggak muncul. Si Asih katanya sempat ada teori-teori dulu waktu itu ya. Jadi Cempaka bakal muncul jadi cameo, tapi at the end ya gak ada sama sekali. Nah, Cempaka ini muncul menemani Gundala, itu kan berarti dia ini sepertinya udah masuk di tim Patriot gitu. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau misalkan Cempaka ini udah muncul di film di mid credit scene Virgo ini sebagai pendamping dari Gundala, dari Sancaka ya, dan juga pastinya juga ikut sama Ridwan Bahri. Ini berarti kejadian di Virgo and Sparkling ini mengambil timeline di mana Cempaka sudah mulai establish sebagai hero di Bumi Langit Cinematic Universe ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti Cempaka bakal muncul di filmnya sendiri atau nanti mungkin muncul di film lain cuman jadi supporting karakter. Nah, ini yang perlu kita bedah lagi ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Cempaka itu adalah sebenarnya bukan superhero juga sih. Yang kekuatan utamanya mungkin cuma bersahabat dengan binatang ya. Jadi dia bisa akrab dengan banyak sekali hewan gitu ya. Pokoknya kayak mirip-mirip Tarzan lah gitu. Nah, cuman kalau misalkan Cempaka ini udah muncul di film Virgo and Sparkling sebagai established hero, pertanyaan adalah di film apakah dia akan muncul gitu? Apakah nanti di film Godam dan Tira? Apakah nanti di film
si Buta dari Gua Hantu ya kan, yang apa namanya, yang sebenarnya settingnya juga ngambil latar belakang jauh sekali sebelum era modern ini. Ini menarik ini untuk diceritakan gitu loh. Apakah nanti Cempaka ini diposisikan sebagai hero masa kini, hero yang hidup di zaman modern, yang memang hero muda juga lah sama kayak Virgo, atau Cempaka ini adalah immortal. Jadi dia ini lahir di zaman dulu ya, hidup di zaman apa ya? Kalau sekarang kan namanya revolusi kalau nggak salah ya. Gue juga nggak begitu tahu sih apa namanya Bumi Langit universe gimana. Cuman setahu gue itu kalau yang universe-nya ada Mandala sama si Buta dari Gua Hantu itu zaman apa ya? Zaman apa sih namanya itu? Ya pokoknya zaman kerajaan lah, zaman kerajaan ya. Kalau nggak salah zaman Taruna ya kalau nggak salah ya. Pokoknya sebelum era revolusi lah. Nah ini menarik. Apakah nanti Cempaka ini dapat apakah nanti Cempaka ini diposisikan sebagai hero masa kini atau hero dari masa lampau yang hidup kembali di masa ini gitu. Jadi ya kayak inilah, kayak mungkin kayak kalau di film Gundala kan ada Ki Wilok tuh yang dibangkitin lagi kan, yang palanya putus. Apakah nanti mungkin Cempaka seperti, nah ini menarik nih karena kita baru pertama kali ingat Cempaka nih. Nah, kita juga penasaran nih perannya nanti seperti apa ya Cempaka di film BCU berikutnya. Bisa jadi dia muncul di Kuda Nantira, atau bisa juga muncul di series, kita nggak tahu. Ini pokoknya kita ini udah ditis nih ada satu hero lagi yang bakal muncul, dan kayaknya sih kemungkinan besar kalau misalkan film Patriot udah bakal dibuat, dia bakal bisa langsung masuk tim nih karena dia udah established ya di di jagat sinema Bumi Langit ini. Terus juga Gundala Sancaka kayaknya juga emang udah mulai mengambil peran sebagai leader nih. Jadi udah mulai mengumpulkan anggota buat tim Patriot nih kan, untuk menghadapi ancaman yang bakal terjadi, dibantu oleh Ridwan Bari, yang gua rasa Ridwan Bari ini memang diposisikan sebagai Nick Fury-nya ya kalau di MCU, sebagai Nick Fury-nya, atau di DCU sebagai Amanda Waller-nya lah. Jadi Ridwan Bari ini yang menginisiasi lahirnya tim Patriot, terbentuknya tim Patriot, dan dia mulai bergerilya untuk mencari kira-kira siapa nih superhero yang bakal direkrut untuk menjadi bagian dari tim Patriot. Nah itu akan sangat menarik, itu kita tunggu ya bagaimana kelanjutan dari Jagat Bumi Langit dengan hero-heronya udah mulai bermunculan. Jadi kalau bisa dibilang udah ada Gundala, udah ada Sirasi, udah ada Virgo, Godam juga sempat ditis ya di film Sirasi. Sekarang terus nanti Tira gue dibuat seriesnya, dan Cempaka ini muncul nih. Nah ini kayak besar kalau gue lihat 6 hero ini yang bakal jadi anggota utama di tim Patriot ya, anggota awal mungkin ya. Jadi kemungkinan besar, tapi kita bakal tunggu aja kayak gimana. Terus mid credit scene yang kedua itu jadi ada apa ya? Jadi Carmine setelah udah dikalahin sama Virgo. Carmine udah dikalahin sama Virgo, jadi dia sekarang dikurung di kayak situ kayak semacam rumah sakit jiwa kali ya, atau pokoknya dia udah tangannya udah diikat pakai rantai, udah diikat pakai rantai, terus mukanya itu ditutupin kayak film Hannibal gitu loh, kayak film Hannibal Lecter gitu kan, mukanya ditutupin pakai ini. Wah itu, dan dari sini aja udah kelihatan bahwa ini Carmine ini masa depannya ini bakal panjang di BCU, dan kemungkinan besar nih orang juga bakal jadi sosok yang berbahaya bagi universe Bumi Langit ini, karena kita udah lihat, mungkin buat teman-teman yang udah nonton, kita udah lihat ancamannya dilakukan oleh Carmine kan, yang memang backgroundnya kan dia ada masalah dengan dia ada masalah dengan hidupnya yang selalu disakiti oleh orang tuanya, selalu diperlakukan tidak adil ya. Basically ya ini parenting yang buruk lah dari orang tuanya Carmine, akhirnya membuat dia juga sebetulnya udah memiliki kekuatan sejak lahir, akhirnya dia bisa mengendalikan emosinya, akhirnya dia berbuat ya gitulah dengan mengeluarkan asap-asap itu. Nah asap ini juga menarik nih, karena gue kalau ngeliat Carmine ngeluarin asap itu mengingat gue sama Rosetan di film si Asi. Jadi kan kalau Jeremy kan dia pakai kalung kan, dia bisa menghilang dalam bentuk asap gitu kan, asap. Nah ini Carmine ini hampir sama dengan Rosetan, karena bedanya kan kalau dia kan ngeluarin asap gitu kan, terus dia juga bisa mempengaruhi pikiran orang dengan suara, terus dengan dengan tangannya gitu kan, anggota tubuhnya dia cuma pegang gini aja, terus dia
ngomong bisa langsung nyuruh orang buat nyerang Virgo gitu kan, bisa pengaruhi muatannya langsung hitam gitu, kayak udah bener-bener kayak ini, kayak rosetan gitu kan. Nah, jadi balik ke di sini ya, mikirnya jadi setelah dia dikurung di rumah sakit jiwa, si Carmine ini tiba-tiba bisa bebas gitu. Jadi gue nggak tahu ya apakah jadi tiba-tiba pintu kamar itu terbuka sendiri, terus apa ya, borgolnya tiba-tiba bisa lepas gitu kan, tiba-tiba dia bisa melepaskan diri dari kerangkengnya, topengnya ini juga dilepas. Nah, pertanyaannya aja sekarang, siapa yang membebaskan Carmine? Gak mungkin kan Carmine bisa bebas sendiri kan, pasti ada bantuan dari orang lain. Nah, yang menarik adalah siapakah yang bakal menjadi bala bantuan dari Carmine dan membebaskan diri dari dari rumah sakit jiwa. Apakah itu bisa berarti Rosetan sendiri? Mungkin setelah Rosetan melihat bahwa ini orang punya bakat nih buat diajak kerjasama, bisa dibebaskan, atau mungkin Gazul mungkin kan. BTW kita sih juga nggak lihat Gazul ya. Gazul di sini nggak cameo, tapi apakah bisa jadi Gazul juga mulai melihat Carmine untuk setidaknya bisa diajak masuk ke tim inilah, tim super villain lah ya, karena kan Gazul ini udah ngebangkitin Kiwi Lawuk, terus udah ngasih kalung ke Rosetan ya, kalung Rosetan ke Jatmiko ya kan, kalung Rosetan ke Jatmiko. Nah, dengan Carmine ini bebas dari rumah sakit jiwa, gue yakin sih ini pasti ada yang ngebebasin, tapi apakah yang bebasin itu adalah Gazul atau Rosetan sendiri? Nah, ini bakal menarik ya, karena gue cukup impress juga sih dengan penampilan Mawar Deong ya, sebagai Carmine, dan dia ini emang kayaknya ada bakat-bakat buat jadi super villain nih ya. Ada bakat-bakat jadi super villain, jadi akan sangat menarik untuk kita tunggu bagaimana kelanjutan Carmine ke depannya. Ya gue sih berharap kalau misalkan memang Carmine umurnya masih panjang di BCU, mungkin dia bisa jadi anak buah atau tangan kanan kepercayaan dari Rosetan sendiri ya, karena kekuatannya mirip-mirip nih. Cuman kita nggak tahu ya nanti apakah siapa yang membebaskan Carmine dari rumah sakit jiwa, yang bisa membuka pintunya sendiri ya kan. Jadi pintunya tuh kebuka sendiri, terus ikatan rantainya lepas sendiri, topengnya juga kebuka sendiri. Nah, gak mungkin ada seseorang yang agak mungkin dia sendiri yang bisa melakukan itu ya, nggak mungkin ya, karena dia kekuatannya masih cetek banget istilahnya kan, belum fully export, belum fully explored ya. Itu pasti ada yang ngebantuin ya. Pertanyaannya adalah Gazul atau Rosetan sendiri yang ngebantuin ya. Jadi ini bakal sangat menarik nih dengan dua Midka di sini ke depannya. Yang pertama tadi kan kemunculan Ridwan Bahri ya, Gundala dan Cempaka. Yang kedua ini adalah Carmine ya. Jadi dengan adanya film Gus Bakri ini sebuah refreshment juga untuk universe BCU, dan gue makin gak sabar terus untuk nunggu project selanjutnya. Saya kata sih tahun depan ini bakal ada Godam dan Tira ya, tapi sebelumnya nanti bakal ada series Tira di Disney Plus. Mungkin tes Tira ini yang bakal ngebuka lagi ya, maksudnya bakal reveal lagi rencana BCU ke depannya ini kayak gimana, musuh-musuh apa yang bakal dikeluarin, dan bisa jadi kita juga bakal ditis langsung ya. Mungkin udah bisa di-reveal tim patroli ini prototipenya kayak gimana gitu. Jadi akan sangat menarik. Jadi sekali lagi ya, kongres buat Screenplay Bumi Langit udah ngasih satu film yang berwarna lagi, nggak ngebosenin, nggak boring. Semoga kedepannya Bumi Langit tetap konsisten buat menyajikan film-film superhero berkelas, universe yang ini universe kita jaga nih. Makanya teman-teman yang belum nonton cepetan nonton, karena gue tadi ngecek sebelum nonton juga udah mulai berkurang layarnya ya di Jabodetabek. Udah kalah sama film-film horor yang itulah ya. Cuman ini film ini patut kita dukung ya. Gitu aja sih ya. Jadi terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Sekarang juga kalau teman-teman udah pada nonton filmnya bisa tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menarik bagian yang paling menarik dari film ini yang kalian tonton. Terus juga mendapatkan tentang reveal itulah ya, gimana lah ya, benih-benih dari crossover ini ya. Itu aja dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Gio cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.